Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarencia. Saya mahasiswi Universitas Cyber Asia, program studi komunikasi kelas KM 105. Saya berasal dari Bangka, Pangkal Pinang. Saya diberi kesempatan untuk membuat video yang berjudul Analisis Program Berita Liputan 6 SCTV untuk memenuhi UTS Komunikasi Massa. Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak atau publik. Organisasi-organisasi ini akan menyebarluaskan pesan-pesan yang akan mempengaruhi dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat. Lalu, informasi ini akan mereka hadirkan serentak pada khalayak luas yang beragam. Hal ini membuat media menjadi bagian dari salah satu institusi yang kuat di masyarakat. Dalam komunikasi massa, media massa menjadi otoritas tunggal yang menyeleksi, memproduksi pesan, dan menyampaikannya pada khalayak. Secara garis besar, media massa sendiri meliputi dua kelompok, yakni 1. Media elektronik seperti radio, televisi, dan lainnya. 2. Media cetak seperti surat kabar, majalah, dan lainnya. Pengaruh media yang ditimbulkan oleh pesan media menghasilkan perubahan sikap atau penguatan terhadap keyakinan khalayak. Adapun teori-teori yang menghasilkan efek media, salah satunya adalah teori use and gratification. Teori use and gratification ialah teori di mana pemirsa dilihat sebagai individu aktif dan memiliki tujuan. Mereka bertanggung jawab dalam pemilihan media yang akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan individu ini tahu kebutuhan mereka dan bagaimana memenuhinya. Media dianggap hanya menjadi salah satu cara pemenuhan kebutuhan, dan individu bisa jadi menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan mereka atau tidak menggunakan media dan memilih cara lain. Jika diamati dari salah satu acara berita, yaitu Liputan 6 yang disiarkan di stasiun televisi SCTV dari tanggal 22 November sampai tanggal 26 November 2021 selama 5 hari menampilkan beragam berita, yaitu longsor di lereng Gunung Nongko Ponorogo, pembunuhan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, kasus penipuan belasan miliar cicilan kendaraan syariah, menyulap sampah serabut kelapa jadi rezeki, pemakaman Ferawati Fajrin, kenaikan UMP 2022, erupsi Gunung Ili Lewotolok, pertengkaran Artelia Dahlan dengan seorang wanita di bandara, penolakan UMP yang berujung terjadinya unjuk rasa dan mogok kerja, kondisi terakhir Bapak SBY, angkat bicaranya Bapak Wapres tentang pembubaran MUI, pengamanan 10 perundung santriwati, Manchester United lolos babak 16 besar, dampak siklon tropis padi di Samudra Hindia, banjir di Sintang, jumlah kekerasan anak di Indonesia, unjuk rasa perbaikan kinerja PSSI, kasus pembunuhan dan pemerkosaan, banjir di Tebing Tinggi, penggelaran konser musik secara tatap muka oleh Ariel Noah, Tulus, dan yang lainnya, pemberlakuan vaccinated travelan, persegelan 20 lapak pedagang di Pasar Jati Asih, dan banyak lainnya. Dari berita yang ada di atas, ada beberapa berita yang membuat kita atau masyarakat ikut terpengaruh positifnya informasi dari berita yang disampaikan. Namun,
Ada pula berita yang membuat masyarakat terpengaruh negatifnya informasi dari berita tersebut. Setelah saya menganalisis acara berita tersebut, saya tertarik menonton berita kasus penipuan belasan miliar cicilan kendaraan syariah. Bisa memberikan kita pelajaran agar kita bisa lebih teliti, lebih berhati-hati lagi dalam melakukan transaksi apapun, serta tidak mudah tergiur dengan harga murah. Menyulap sampah serabut kelapa jadi rezeki. Juga memberikan informasi penting bahwa sampah juga bisa dibuat menjadi sebuah kreativitas, lalu dijual untuk menghasilkan uang. Memberikan kita ide-ide yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Kondisi terakhir Bapak SBY juga membuat saya tertarik karena Bapak SBY sudah banyak berjasa untuk negara kita tercinta. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa kesehatan adalah yang paling penting, sehingga kita harus selalu menjaga kesehatan maupun kebersihan. Jumlah kekerasan anak di Indonesia. Saya juga tertarik dengan berita ini karena saya sendiri bekerja di bidang pendidikan, seorang guru TK. Maka dari itu, saya perlu mengetahui lebih dalam tentang kekerasan anak yang setiap tahunnya selalu terjadi, baik di dekat kita maupun di tempat lainnya. Ini juga memberikan saya motivasi lebih sebagai seorang guru terkait masalah yang terjadi. Penggelaran konser musik secara tatap muka oleh Ariel Noah, Tulus, serta artis lainnya. Saya juga tertarik dan menyukai berita ini karena saya menyukai bidang musik. Saya suka bernyanyi, saya suka menari. Sehingga dunia musik saya sangat suka untuk mengikutinya. Apalagi itu berkaitan dengan K-pop, karena saya juga termasuk K-popers. Namun, di balik berita yang saya tertarik, ada juga menurut saya beberapa berita yang tidak untuk saya nikmati atau saya hindari. Seperti pembunuhan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, pertengkaran Arteria Dahlan dengan seorang wanita di bandara, kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Karena berita tersebut dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik, seperti suasana hati jadi buruk dan cemas, rentan menimbulkan serangan panik, dan memicu stres akut. Efek komunikasi massa ada 3 dimensi, seperti kognitif, afektif, dan behavioral. Dari analisis saya di atas, bahwa berita liputan 6 SCTV dilihat dari efek komunikasi massa kognitif adalah mendapatkan informasi-informasi penting sesuai dengan berita yang bersangkutan. Lalu, efek afektif adalah senang dengan adanya liputan 6, kita bisa mengetahui berita-berita yang paling terupdate. Lalu yang terakhir adalah efek behavioral, seperti berita tentang menyulap sampah serabut kelapa jadi rezeki, bahwa timbul rasa ingin mencoba membuat. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahwa setiap berita yang disiarkan ada berita yang membawa pengaruh positif untuk kita sebagai penonton, dan ada juga berita yang dapat membawa pengaruh negatif. Maka dari itu, balik lagi ke kita sebagai penonton atau masyarakat untuk memilih berita yang dapat atau yang bisa memberikan kita pengaruh positif atau memberikan informasi penting sesuai dengan analisis teori yang bersangkutan, yaitu teori use and gratification. Sekian dari saya. Terima kasih.